Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya, RB di sini. Kembali saya akan menganalisa strategi trading Elliott Wave modern dan strategi trading Cudurian. Saya buang sungainya ya, biar mudah ini Cudurian, metode Cudurian. Ini seperti ini di Euro USD, Tempen Daily. Situasinya seperti ini. Kita lihat data-data analisa prediksi dulu menggunakan Elliott Wave modern. Di sini adalah sudah terbangun kanal paralel dengan bangunan polanya adalah satu ini zigzag ABC X-nya. Kemudian yang ini A, B, A dan B-nya sudah mendekati antara 81, sudah melewati 61,8 ini mendekati ke 81. Kalau masih di atas 61,8 ini berarti bentuk polanya adalah sebagai korektif flat ya. Nah, kalau flatnya dia sampai sini 81 berarti ini flatnya B-nya kuat, flat standar ya, kemudian bisa atau flat yang lainnya. Saat ini masih B-nya lemah, tapi ini pun juga belum berakhir. Kita perhatikan nilai B-nya, ya, untuk yang B-nya. B-nya sendiri terbangun dari sebuah pola. Kita perhatikan polanya. Pertama, pola besarnya yang di bawah 1 derajat dari pola derajat B hijau ini ya, yaitu adalah yang ABC biru ya. Ini derajatnya apa? Menit ya. Berarti kalau yang B ini, yang B hijau ini derajatnya minor. Minor ya. Oke. Jadi ini minor, yang ini menit ya. Menitnya itu ini A, B, C. Oke. Kita tidak perlu memperhatikan yang A-nya, kita tidak perlu memperhatikan yang B-nya. Silakan kalau Anda untuk belajar. Yang kita perhatikan yang terakhirnya, ini adalah pola terakhirnya adalah yang ini. Nah, ini yang pola terakhirnya ternyata ini sudah terbangun. Nah, ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 sudah terpenuhi, dengan 5-nya ini sudah memenuhi syarat di minimalnya, cuman ciri-ciri berharinya belum ada. Nah, sebagai penguji bahwa apakah ini gelombang 5 yang sebenarnya sudah berakhir atau belum adalah dengan kita menarik garis yang menghubungkan antara gelombang 2 ke gelombang 4. Nah, gelombang 5 dikatakan berakhir bila dia katakanlah naik dengan cepat dan menyentuh garis yang kita tarik dari 2 dan 4. Inilah untuk menentukan ini sudah berakhir dari gelombang 5. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ini bukan gelombang 5 bila kita tarik di sini, kan saya sudah menariknya. Oh, udah hilang ya. Di sini saya tarik lagi sebuah Fibonacci ekstensi yang saya hubungkan yang menghubungkan ini dari 2 gelombang 3 terhadap relatif terhadap gelombang 5. Nah, di sini. Nah, gelombang 5 itu maksimal kalau ini benar-benar sebuah impuls dari ekstensi 3, maka gelombang 5-nya tidak boleh melewati angka 1 ini, tidak boleh. Kalau melewati angka 1 itu, ya, kalau melewati ini saya kasih tanda saja. Seperti ini, yang ini ya, ini. Maka ini adalah bukan sebuah impuls, tapi bentuk gelombang, katakanlah di sini adalah double zigzag ataupun yang lainnya. Jadi zigzag pertama inilah A, di sini B, ini sampai C. Tapi harus kalau dia C, maka dia harus melewati bilangan 1 ini. Nah, itu memungkinkan kalau misalnya ini adalah membangun sebuah flat katakanlah melebihi 81 atau mendekati bilangan 1-nya ini.
derajat ini, flat murni di sini sampai sini. Kalau dia sampai sini misalnya antara sini, maka ini adalah bukan gelombang impuls tapi merupakan gelombang double zigzag. Jadi ini A, B, C, ini X-nya, ini A-nya belum selesai, ini A, B, C. Jadi di sini adalah bahwa memang akhir dari gelombang B-nya belum terlihat. Tapi secara minimal, batas minimal sebagai impuls, kalau ini memang impuls, gelombang 5-nya sudah memenuhi syarat, yaitu di mana panjang 5-nya sudah melewati titik 3, gelombang 3 di sini sudah melewati. Jadi ini adalah sudah minimal sebuah impuls sudah terbangun. Tapi belum lengkap terbangun, belum selesai. Nah, di sini saya juga membuat sebuah bantuan. Nah, ini kalau ini adalah alat ukur yang menggunakan sebagai alat ukur katakan metode Cidurian kalau yang ini ya, Cidurian yang ini sudah saya buatkan ini seperti ini. Jadi ini adalah bahwa kalau melihat dari Ciduriannya bahwa ini memang gelombangnya sudah masuk ke gelombang turun ya, gelombang turun. Akhir dari sebuah gelombang akhir dari tepiannya di sini ini sudah turun. Dan batasan turunnya itu adalah di sini adalah memang mesti saya ukur lagi. Tapi yang jelas bahwa ini bahwa kalau misalnya ini sampai sini terus ini berarti sudah menunjukkan sebuah gelombang turun. Maka ini saatnya untuk sel. Nah, batasnya sampai mana selnya? Bisa kita menggunakan adalah ini sebagai gelombang batas. Karena ini adalah batas maksimal dari gelombang 5 ataupun yang ini. Ya. Nah, ini adalah batas-batasan untuk memastikan bahwa ini berakhir tidak berakhirnya. Supaya kita diberikan sebuah peringatan yang lebih dulu, maka kita melihatnya di time frame yang lebih kecil, di 4 jam seperti ini. Ya, di 4 jam. Kalau kita dilihat di 4 jamnya, kita kecilkan. Maka kita ukur di sini. Kita lihat bahwa apakah sudah ada sebuah ciri-ciri bahwa dia akan berakhir apa belum. Kalau lihat dari sini belum berakhir. Dia masih lurus ke bawah ya. Oke, kita lihat lagi ke time frame yang lebih rendah. Katakanlah di 10 menit lah misalnya. Sama yang ini pun juga belum terlihat ada tanda-tanda sebagai akan membalik arah. Paling ini kalaupun ada ini baru setingkat disebutnya sebagai gelombang A. Jadi ciri-ciri harus begini ciri-cirinya. Kita menunggu gelombang yang bentuk gelombang seperti ini. Ini ya. Kalau ini saya gunakan. Bukan gelombang Elliott, bukan ini. Saya hanya ikut menggunakan teknik ini. Ini saya anggap submikro saja. Kayaknya mikro deh. Atau mikro. Amat kecil. Kayak amat kecil. Ya. Gelombangnya diperlihatkan. Nah. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau saya menemukan gelombang bentuknya kayak begini, ya. 0 A, terus nah seperti di sini misal naik ke atas, membangun B, ya. Membangun C kayak seperti ini, dan ini D, di mana D-nya harus di atas. Maka di time frame 10 menit, gelombang turun sudah berakhir. Nah setelah ini di sini nanti setelah ini adalah akan naik ke atas. Oh sorry. Oke. Ini katakan pakai tanda panah aja. Setelah ini naik ke atas. Seperti itu ya. Nah, jadi saya di time frame yang lebih kecil menunggu ini, melihat ini. Untuk memastikan bahwa apakah gelombang di daily ini turunnya sudah ada tanda-tanda turun seperti belum. Tapi kalau dilihat dari bentuknya ini masih lengkap, masih besar ya.
masih baru, katakan kalaupun ini dianggap sebagai awal dari A, ini baru A dan A-nya belum berakhir. Ya, jadi saya menunggu bottom yang paling terakhir, kemudian dia naik, turun lagi B, lebih lambatnya D-nya mungkin bisa begini, ya ini. Nah, seperti itu, saya menunggu ini. Ini adalah metode Chudurian juga. Nah, seperti itu. Nah, pada saat saya sampai di sini dan dia naik melewati D ini, maka tadi transaksi sell saya akhiri, saya close. Ya. Karena ini sebagai tanda-tanda di temperament kecil memang gitu ya, lebih kecil, mau berakhir. Biasanya kalau misalnya ini sudah akan mau berakhir, ciri-cirinya nanti berlanjut misalnya di waktu 30 menit, tanda yang kayak tadi pun hadir, ya seperti ini nanti hadir ya. Nanti temperamennya lebih tinggi ya. Ini kalau di sini kita perhatikan di 30 menit, ini paling yang ini tandanya, ini baru A. Jadi sampai sini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Jadi E-nya di sini nantinya. Kalau ini udah berakhir, berarti nanti lihat di temperament yang lebih besarnya lagi. Sehingga suatu saat di temperament daily-nya ini kelihatan bentuk seperti tadi. Nanti akan berubah membangun. Nanti akan seperti kalau di daily-nya diharapkan. Sama seperti ini, kalau ini misalnya dianggap sebagai akhir, maka ini tandanya begini gambarnya bentuknya. Seperti itu. Nah, gitu. Nanti setelah ini ada naik ke atas, membangun C. Dengan C-nya kemungkinan besar adalah sebuah flat. Jadi bisa sekitar sini, ya. Nah, sini, minimal sekitar sini ya. Jadi dari perilaku C ini setinggi apa atau serendah apa akan menentukan bahwa apakah gelombang ini kalau C-nya misalnya sekitar di sini, apalagi kalau gagal di sini misalnya, maka ini akan di gelombang di temperament daily sudah habis, sudah selesai, gelombangnya sudah selesai, maka ini adalah terjun ke bawah. Tapi kalau C-nya itu naik ke atas sampai di sini, ya, katakan sampai di sini misalnya, maka di sini akan membangun dulu katakan korektif, tapi tidak akan balik jatuh ke bawah. Berbeda dengan kalau C-nya itu misalnya di bawah. A ini ya, dari sini. Menjadi C gagal, apapun itu, flat C gagal, kalau dia flat C gagal, maka kemungkinan besar bahwa ini akan reversal, bearish ya, untuk di daily. Nanti nunggu dulu yang ini untuk daily. Tapi selama menunggu ini adalah dalam posisi masih turun ke bawah. Batasnya adalah pertama adalah yang ini, batas pertama, batas kedua adalah yang ini. Oke, ya. Sekian dulu analisa metode Elliott Wave modern dan strategi trading Chudurian. Sekian dan terima kasih.